عباس المرسي الله يعني لا يزال كذا الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mun'im bi jala'ilin ni'am wa daga'iha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatan taj'aluna min ahli al-yaqin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah yang telah menyempurnakan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah memberikan nikmat di setiap langkah ajaran ilmu yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW mewarisi ilmu ini supaya kita selamat di dunia ini. Di dunia yang sementara yang kita lihat terus ini, yang banyak ujiannya ini, kita selamat. Bahkan kita melihat dunia ini adalah taman sorga untuk kita. Karena di dunia ini kita bisa terangkat derajat. Di dalam dunia ini, kalau kita sabar dengan ujian, naik pangkat kita. Ujian ini pasti datang. Tapi yang sabar, cuma sabar yang bisa mengalahkan ujian ini. Tidak ada yang bisa. Yang bisa mengalahkannya cuma sabar ini. Maka orang yang sabar di dunia ini, man sobaro dhafar, kata Rasulullah bilang. Yang sabar sudah hidup di dunia ini sudah tanda tangan dia. Aku mau sabar sampai mati, sudah tidak ada lagi. Bukan aku mau menghayal sampai mati. Yang sekarang ini banyak orang, aku mau menghayal sampai mati, dia menghayal terus, ya Allah. Nah, habis-habis dunia ini dihayali. Dunia ini harus kita lawan. Dunia ini harus kita matikan. Orang dulu tidak mau cinta sama dunia. Dapatkan ilmu Nabi Muhammad, dunia tidak cinta dia sama dunia sudah. Dia melihat dunia sudah murah benar, tidak pantas untuk dicintai sudah. Tidak pantas untuk dihayali. Kenapa? Karena sudah masuk ilmu. Ini ilmu tidak boleh berhenti terus sampai kita mati masuk ke tiang lahat. Karena dunia ini sihirnya dahsyat sekali. Orang bisa lupa diri, lupa sama Allahnya, marah. Lihat, dahsyatnya sekarang sihir dunia. Dulu kalau kita berbuat jahat, bagaimana? Orang benci kan sama kita kalau kita buat jahat. Orang bilang, nah ini orang buat jahat.
Di kantor kita buat salah, buat jahat, dibenci orang kita di kantor. Di tempat pekerjaan, di kampung kita buat salah, buat jahat, dibenci orang. Sekarang berbeda, berubah sudah. Karena sudah orang menghayal banyak ya. Kalau kita berbuat baik, dimusuhi orang kita. Di masjid, kita buat baik, dimusuhi orang kita di masjid. Padahal di masjid kenapa? Sidin berbuat baik. La ilaha illallah. Orang yang berbuat baik yang dimusuhi orang sekarang ini. Pian jadi pejabat, baik, dimusuhi orang pian. Dipecat orang bisa. Kenapa? Berbuat baik. Terbalik dunia bisa. Yang berbuat baik itulah yang dimusuhi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah tapi kalau orang yang hidupnya sudah mengerti, punya ilmu, ujian ini kalah nanti sama dia. Apakah Allah ini tidak tahu? Yang menciptakan ujian ini sebenarnya Allah. Allah tidak ada yang terselubung, tidak ada yang bisa menutupi Allah. Semua dia yang menjadikannya. Jadi yang merencanakan engkau ketemu sama ada orang yang ego. Ada orang tua yang marah sama engkau. Ada orang yang dengki dengan engkau. Adalah Allah. Ada keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kah, teman kita, tetangga kita yang berbuat jahat. Ada yang memusuhi kita sampai 5 tahun, ada yang 10 tahun. Allah juga. Tidak ada Allah. Ini semua muncul, dia yang munculkan. Kalau kita mengerti, sudah beriman, kita tahu. Tidak ada yang lepas dari rencana Allah. Mereka tidak takut lagi sudah. Wa iyyakidu kaida fa'akidu kaida, Allah bilang. Kalau mereka membuat tipu daya, jangan kau takut. Aku nanti yang menipu mereka, kata Allah bilang. Kita disuruh berbuat baik saja di dunia ini. Orang bilang apa? Ini orang nasibnya baik. Padahal dia tidak punya pasukan, padahal dia tidak punya harta, padahal dia tidak punya kekuatan. Selamat juga akhirnya dari ujian, terangkat juga derajatnya akhirnya. Nah, karena meminta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa lagi kalau bukan Allah yang berkuasa ini? Semuanya sudah diliputi oleh Allah. Semuanya dikuasai oleh Allah. Semua diatur oleh Allah. Hamba-hamba yang berilmu sudah. Dia bukan cuma menyembah Allah, dia sudah percaya sama Allah. Kalau sudah berilmu ini percaya benar, sudah tidak ada lagi. Tidak ada bahasa, kalau tidak begini, tidak jadi ini. Bagaimana ini? Kalau tidak begini, ini kan. Ketika ada tusukan seperti itu, dia langsung kembali. Ada nur cahaya la ilaha illallah. Ini semuanya bagian sudah dibagikan sama Allah. Tidak ada Allah. Nah yang bisa menentang ini, orang yang beriman. Dan sabar, kata Rasulullah bilang, as-sabru nisful iman. Separuh dari iman kita ini tahu ketahuannya dari sabar. Kalau orang sudah sabar, habis itu sudah dunia. Nah, mantul semuanya, angan-angan. Orang sudah hidup, sudah tanda tangan saya. Hidup penuh ujian, namanya sabar sampai mati. Tanda tangan sudah. Ngelihat ada yang ngomong kasar ini, habis saja. Kalau kita balas mata dengan mata, buta semua mata kita ini bakalan. Kenapa? Mata dibalas pakai mata. Jahat pakai kejahatan juga. Yang muncul kejahatan di dunia. Kenapa? Kalau orang jahat, kita jahati juga. Akhirnya yang muncul ini kejahatan. Kita baik, kita sudah baik. Nggak usahkan kita baik. Kadang-kadang kita nih ngajarin orang supaya baik. Kita salah ngomong saja, kasar saja, tersinggung orang. Hilang kebaikan itu berubah. Itu emang paling enak untuk merubah keadaan ini. Bukan dengan melawan.
Bukan dengan tunjuk-tunjukkan, salah, ini salah, kamu salah, kamu salah. Enggak. Dengan sabar saja, jalanin saja, biar ngalir, sabar, doain, nanti hilang sendiri. Mau anak berubah, jalanin, sabar, dinasihatin, dimarah-marahin. Malah jadinya marah semuanya. Enggak jadi selesai juga. Dulu seorang guru, anak tak berani nyebut namanya, guru besar ini. Anak-anaknya dulu pemabuk semuanya. Padahal dia guru, anaknya mondok dulu semuanya. Tapi subhanallah dapat nasib mabukan ini. Ujian, datang ujian. Tidak pernah dia nasihat. Tapi setiap malam dia ke kamar anaknya doain. Ya Allah, beri hidayat anak ulun ini ya Rabb. Ke kamar sebelah lagi, ya Allah, berikan petunjuk kepada anak. Setiap malam. Tidak bakal tidur kecuali dia keliling kamar dulu. Subhanallah. Tidak lama berubah. Sekarang anak-anaknya punya pondok pesantren semuanya. Allah mau berubah. Ini memang dunia Allah. Nah, yang sabar, hancurlah ujian itu. Ujian itu ngangkat derajat. Jadi ujian ini kalau sudah ketemu sabar, terangkat orang ini. Tapi kalau ketemu tidak sabar, jatuh. Kita sudah jatuh. Nah, derajat kita turun. Inilah dunia. Hadapin siapapun sekarang ini, jangan pakai. Untuk di zaman ini khususnya bermanfaat benar, doa dan sabar. Biar orang bilang kita kalah. Biar orang bilang kita lemah. Bukan masalah lemah atau kalah. Inilah ajaran yang dididik oleh Nabi Muhammad yang bisa merubah keadaan. Mengangkat derajat kita. Ya. Islam ngajari kita begitu. Nabi Muhammad dulu. Abu Lahab dengan segala cara sudah buat lubang. Dia sengaja manggil Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad masuk ke lubang itu. Ternyata Nabi Muhammad melangkahi lubang itu, tidak bisa masuk. Subhanallah. Allah tahu tapi Nabi Muhammad tahu tapi tidak marah. Akhirnya Abu Lahab dong masuk lubang itu. Nabi Muhammad tolongin lagi. Inilah akhlaknya Nabi Muhammad. Orang-orang yang dekat sama Nabi Muhammad ini orang yang hatinya tabah. Sabar. Nah jadi semua kejadian yang kita hadapi di dunia ini, berkata sahibul kitab, ma min nafasin tubdih illa walahu qadarun fika yumdih. Tidak ada satu nafas pun yang kita nafaskan di dalam kehidupan ini, atau waktu yang kita lewati, kecuali ada takdir Allah yang sudah tertulis, yang sudah Allah tahu. Bakal ketemu ini, bakal ini. Ada rencana Allah semuanya. Kita ketemu orang pemarah, kita orang ketemu pendengki lah, kita macam-macam manusia ini. Ingat, kita harus tahu benar bahwa Allah lah yang merencanakan segala-galanya. Untuk apa? Orang kalau sudah punya iman, hatinya bersih. Bersih. Kita disuruh benci sama orang pemabuk. Sama pemabuk, benci, sifat mabuk ini tidak bagus. Sama orang yang tidak baik, benci kita dengan tingkah lakunya. Tapi susah benar kita mau benci sama tingkah lakunya ini. Ada orang mencaci kita, menghina kita. Mungkin anak kita sendiri, mungkin istri kita sendiri, mungkin saudara kita sendiri. Hingga kita nih datang marah. Tapi kalau sudah hati manusia seperti lautan, idza dakhalan nur ilal qalb, kata Rasulullah, kalau iman sini ini sudah masuk ke dalam hati, in fatahas sadr wan syarah, hati ini langsung lapang, gembira langsung. Hati kalau sudah lapang, dikencingi saja air mahakam ini tidak akan najis. Kenapa tidak najis? Luas. Mahakam ini banyak airnya, luas. Begitulah hati kalau sudah lapang, dikencingilah, dilemparilah, sudah tidak ada lagi, biasa aja. Dia tahu nih. Bahasanya orang sekarang, orang zaman sekarang ini apa? Ampuninya juga. Ya. Ampuninya juga. Ya, sudahlah. Oh, orang berbuat tidak baik, begini. Mau itu keluarga kita, mau kita orang luar. Kita tidak senang, oh ini tidak baik tingkah lakunya. Tapi ketika mau masuk ke dalam hati, mau mengotori hati kita sudah bilang, ini kan kejadian Allah juga yang buat. Syaitan Allah juga yang buat.
Sifat yang tidak baik ini muncul diizinkan oleh Allah untuk kita berhadapan dengan sifat tersebut. Kembalikan lagi sama Allah. Nah, orang kalau sudah percaya sama Allah, tidak pernah dia, kenapa ini? Tidak, langsung kembali sama Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Palingan begitu. Sesungguhnya sesuatu ini milik Allah dan kembalinya kepada Allah. Udah dingin kan? Kalau lagi emosi masih naik, jangan dulu. Namanya kita belum mengerti ini. Tak boleh masuk ke hati. Itulah orang bilang kejadian dunia ini biar di dunia aja, jangan masuk ke hati. Sudah. Ini ujian untuk ngangkat derajat kita. Biasa aja, ini zaman ngeri. Orang baik, orang benci sama orang baik. Sekarang ini hati-hati. Kita mau nunjukkan kita ini baik, kita benar. Mau kita tunjukkan, hati-hati. Ini bisa jadi ujian. Jadi hidup kalau sudah bersama Allah, ada waktunya nanti. Nah, tepat di waktunya datang pertolongan Allah. Tapi sudah jadi emas. Melihat dunia ini sudah biasa. Man kana fi bidayatihi muhriqah, kana fi nihayatihi musyriqah, dibilang. Orang siapa yang di awalnya dia dibakar. Nanti puncaknya jadi mengkilat pedang ini. Kenapa? Nah, sudah bersabar dulu dari awal. Man kana fi bidayatihi sabr, kana fi nihayatihi syukur, kata Rasulullah. Barang siapa di awalnya sabar, puncaknya nanti dia bersyukur sama Allah. Bukan gara-gara banyak harta, bukan penyembah harta lagi kita. Kita ini bukan mau nyembah harta, banyak harta banyak. Tidak ada lagi kisah banyak harta sekarang ini. Malu kita kisah harta sudah. Setelah kita mengetahui ilmu, kita pengen cinta sama Allah dan dicintai Allah dan Rasulullah hidup yang sementara ini. Tidak ada yang kita bawa, tidak ada yang bermanfaat di akhirat. An-nas niyam, manusia ini dalam keadaan tidur. Fa'idha matu intabahu. Kalau mereka meninggal nanti, baru mereka bangun dari tidur ini. Nah, baru melihat, ya Allah, ada apa ini hidup? Ada di mana? Menghadapi kehidupan yang abadi, kehidupan yang hak. Inilah, sekarang kita ini ada di gerbang itu semuanya. Saya lihat, yang hadir di majelis ini, rata-rata di atas 50 tahun umurnya. 50 tahun. Kita ini sudah mau berhadapan dengan pintu gerbang akhirat. Sewajar benar, bukan lagi itulah. Sewajar benar, wajar benar kita sudah tidak mikir dunia ini sangat harus kita mikir akhirat ini, ya Allah. Padahal orang Bahari dulu dari kecil sudah ingat sama akhirat. Nah, Nabi Muhammad bilang minimal 20 kali kita ingat mati dalam setiap hari. Besok aku meninggal mungkin. Dulu para ulama tidak pernah meyakini habis sholat mereka bisa hidup lagi. Setiap dia sholat, tahunya habis sholat ini mungkin meninggal. Nah itu baru tempat tinggal kita. Jangan kita takut. Kalau sudah kita menemukan kehidupan kita, nah rasakan ada hidup, ada nyawa. Sudah tidak akan mati. Mati itu kisah pindah alam, bukan mati. Nah kita berpindah ini kemana kita pindah? Harus kita punya rencana. Dunia aja kita banyak rencana. Tahan kita sabar makan bubur demi bayar kredit rumah. Ini harus kita sabar menghadapi ujian dunia ini. Tambah lagi ujian fitnah dunia. Yang disuruhnya kita merencanakan punya ini, punya mobil, punya rumah, punya ini. Tapi tidak pernah punya rencana, punya surganya Allah. Tidak punya rencana malam ini aku harus diridhoi oleh Allah. Aku harus diridhoi oleh Allah. Tidak pernah dia berbicara dengan dirinya. Yang dia bicarakan sama dirinya, pengen punya ini, pengen punya barang ini, pengen punya handphone, pengen punya motor, pengen punya ini dan itulah haula wala. Ini sihir dunia, hati-hati kita. Orang baik aja sudah dimusuhi sama orang dunia ini. Orang kalau sudah cinta sama dunia, yang baik aja dimusuhi, yang jujur dimusuhi, segalanya macam-macam lah. Tingkah laku aneh, manusia berhantu sudah. Di dalamnya ada hantu, jadi susah. Mungkin gara-gara makanan yang masuk ke perut, jadi berhantu.
Nggak bisa melihat yang baik, musuhinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang yang beriman dan mempunyai iman yang benar, yakin sudah percaya sama Allah, dia tahu benar bahwa dunia dan jagat raya ini diatur sama Allah. Dan tidak ada nafas yang dia nafaskan kecuali sudah ada takdir tulisan yang Allah tuliskan untuk kehidupannya. Maka setiap dia menghadapi kehidupan apapun, dia tahu bahwa ini dari Allah. Pasti ada baiknya dan dia harus sabar terus. Dia sudah tanda tangan sabar. Sabar sama anak seumur hidup. Sabar sama istri seumur hidup. Pasti senang sudah. Kalau sudah orang menulis itu sudah. Tapi kalau yang dipikirkan angan-angan terus tak bisa. Pengen jadi orang kaya. Pengen rumah banyak. Pengen kapan mikirin sabar. Kita hidup ini Allah sudah bilang untuk sabar dari ujian. Nanti kita menikmatinya. Di dunia saja sudah kita nikmati. Kita baru sabar sedikit aja sukses. Baru sabar sedikit saja di dunia sudah sukses. Di dunia belum di akhirat. Tambah lagi di akhirat. Orang di masjid sabar. Sebentar saja dia sabar sukses. Sama istri sabar. Sebentar saja dia mau sabar. Dapatkan kebahagiaan di rumah tangga. Sama anak mau sabar sedikit saja. Dapatkan kebahagiaan. Sama siapa? Sama tetangga. Ada yang begini, ada yang begini. Dia sabar. Akhirnya bagus hubungan sama tetangga. Coba berjawab-jawaban. Habis beribut. Panjang lagi bertahun-tahun bermusuh akhirnya. Berdendaman. Sampah padahal. Barang sampah ini dipelihara. Satu hari saja ada sampah di rumah kita. Tak sanggup kita baunya. Busuk. Hari tukang sampah langsung telepon. Seminggu tukang sampah tak datang di rumah. Habib kebingungan langsung. Tak teleponin langsung gimana ini sampah bau. Rumah jadi laler banyak. Kotor rumah kita. Nah ini penyakit hati ini kalau sampahnya lama. 1 tahun. Sampahnya di rumah kita. Sama mertua berdendaman 1 tahun. 10 tahun dulu ya Allah. Sampah. Ini ada proses hidup biasa aja. Dulu sahabat ada yang mabuk, ada yang begini, ada yang mau bunuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak dendam. Akhirnya jadi sahabat yang dekat sama Nabi. Karena Nabi tahu ini proses kehidupan, ujian. Allah juga yang buat, ampuninya juga. Mau ngetes kita, mau diuji kita nih. Kalau kita sabar, terangkat derajat kita, mulia kita. Sampah kita buang, ngapain kita taruh di rumah. Nabi Muhammad tak ada dendam sama Sayyidina Umar. Oh dulu ini mau bunuh aku. Dulu ini mau bikin, tak ada dia dendam. Dia tahu ini proses kehidupan. Proses kehidupan. Tidak ada langsung sempurna manusia. Nah, ngalami ini dulu, ngalami ini dulu. Akhirnya sempurna. Tapi orang-orang yang besar ini biasanya hati lautan sudah. Dikencingi orang, dia bersih sudah. Dia jaga, dia sudah tahu. Tidak ada satu nafas yang dia hadapi, waktu dia hadapi. Kecuali memang ada garisan Allah bakal ketemu si fulan. Tidak bisa kita berlari. Bakal ketemu si fulan, tidak bisa lari kita. Pasti ketemu. Nah tinggal kita. Sabar, naik derajat. Tak sabar, tak naik. Jatuh kita sudah. Kalau kita sabar, selamat kita insya Allah. Nah, mudah-mudahan. Dengan kita mempunyai keyakinan yang benar. Kenapa kita pelajari ilmu yakin ini? Kenapa kita pelajari ilmunya Allah? Supaya kita tahu dengan adanya ilmu yakin masuk ke dalam hati kita, iman ada di hati kita, ngadepi hidup ini santai kita sudah. Oh, ampuninya juga. Tidak sampai ke hati semuanya. Urusan dunia ini sampai habis kalah. Di sini sudah ada benteng ilmu. Apa? Ada iman. Itulah Nabi Muhammad mewarisi iman. Orang yang beruntung kata Nabi Muhammad, orang yang sudah punya iman. Nah, tidak stres dia. Orang habis stres, kenapa hidup begini? Kenapa? Udah jalan. Kalau kita punya iman, tidak bingung lagi. Untung semuanya. Ini yang datang sama hidup kita ini adalah keberuntungan. Kalau kita bisa sikapi dengan sabar ini yang memang mempunyai peran yang kuat. Orang kalau sudah bisa sabar, separuh iman dia punya. Nah, tinggal dia balikkan kepada Allah. Kembali kepada Allah. Kembali lagi. Nah. Orang yang sudah memang punya hubungan sama Allah, tidak pernah lama-lama. Ada urusan langsung kembali sama Allah. Ada urusan, ya Allah aku serahkan. Berdoa lagi, ya Allah.
Kuserahkan kepada Engkau ya Rabb segala perkara ini. Amin. Ada masalah ya Allah, kuserahkan. Tanda orang ini beriman. Memang itu sudah tandanya. Tapi kalau sudah tidak pernah berserah sama Allah, ada kejadian di pikiran, kenapa aku tadi marah? Kenapa aku tadi salah ngomong? Sudah, sekarang sabar. Sabar ini bisa merubah keadaan. Ya, segala-galanya bisa berubah dengan orang miskin bisa jadi kaya gara-gara sabar. Orang sial bisa berubah gara-gara beruntung, gara-gara sabar. Orang ribut bisa jadi akur gara-gara hebat bener sabar ini. Kenapa manusia tidak mau punya sabar? Memang cuma orang yang sudah percaya sama Allah, sudah beriman sama Allah, dia akan sabar. Dia rela ya bujur ini Allah semuanya. Kalau Allah tidak tahu, tidak mungkin. Dia maha mengetahui. Ya Allah, maha segala-galanya. Yang punya dunia sejagat raya ini Allah. Kita ini lagi diuji semuanya. Jadi jangan terlalu sama hidup ini bingung-bingung. Terlalu berlebihan melihat dunia ini. Ini tempat Allah menguji hambanya. Dari sinilah nanti dunia habis. Baru kita pindah tempat akhirat. Jangan sampai kita tidak ke surga. Nah inilah alhamdulillah Allah buka jalan kita sudah menuju surga. InsyaAllah kita jadi ahli surga. Kalau kita tidak yakin masuk surga buat apa? Kita tahu benar kalau kita ngikut Nabi Muhammad pasti masuk surga. Pasti sudah. Sudah alhamdulillah Allah kasih kita jalan. Orang ada hidup di sini di dunia tidak tahu sama jalan surga. Tidak tahu sama sabar. Taunya aku hebat, aku dipuji, aku ini besar, aku ini innalillah. Sabar tidak tahu. Dia nganggap orang sabar itu orang hina. Nah, kan kalah kan. Nah kan hina. Sudah sampai mati begitu pikirannya. Innalillah. Ketemu Allah bagaimana? Tidak malu. Hidup dilihat sama Allah. Punya hati seperti itu. Na'udzubillah. Inilah mata hati sudah ditutup sama Allah. Buta. Karena tidak ada ilmu yang masuk. Tidak tahu ilmunya dari nafsunya. Mau-maunya itulah ilmunya dia. Inna lillahi, kita kembalikan sama Allah. Jadi tidak kotor hati. Ya, tidak boleh ada sampah nih. Sampah jangan lagi, tambah lagi di rumah kita ada sampah 10 tahun, 15 tahun. Allah. Buang sudah sampah itu. Orang tidak mau buang, terserah kita buang sampah kita. Karena kita tahu ini uji. Kalau kita bisa buang sampah sekarang ini, namanya ujian kita selesai, kita naik kelas. Kita hari ini, detik ini sudah naik kelas. Sudah tidak dendam lagi sama ipar kita. Sudah tidak dendam lagi sama tetangga kita. Sudah tidak dendam lagi sama keluarga kita. Selamat kita dari jebakan syaitan dan jebakan dunia ini. Berkat nur iman, berkat cahaya ilmunya Nabi Muhammad SAW, terangkatlah ini yang bikin sial hidup. Ini mungkin yang menutupi pintu rezeki dan pintu rahmat. Ini yang menutupi pintu pertolongan Allah. Kalau kita buang sampah bersih rumah kita, nah datang yang baik-baik, bau wangi datang. Kenikmatan datang. Lama sudah, kenapa kita hidup sama sampah senang? Lama benar, jangan sampai kita mau ditipu sama dunia ini. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita semuanya insya Allah pada hari ini. Allah muliakan kita semuanya insya Allah dengan iman. Dan Allah jadikan kita hamba yang beruntung. Hari ini kita untung besar, triliunan, lebih dari triliunan. Karena terbuka jalan kebaikan dan kebahagiaan yang akan terus muncul di akhir kehidupan kita ini terus dan terus sampai kita bertemu dengan Allah di surganya Allah dalam keadaan ridha dan diridhoi oleh Allah. Bisirril Fatihah ila hadratin Nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Karena masih musim arba'in, Habib mengatakan 40 ini Habib tak sholat isya di sini ya, langsung pulang ke rumah. Mungkin minggu depan sudah selesai sudah Habib tugas 40 hari maulid ini ya. Minta maaf, minta ridho dunia dan akhirat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.